Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama, perkenalkan saya Lintang Hanifah Prarianti, mahasiswa semester 3 di Fakultas Psikologi, program studi S1 Psikologi di Universitas Negeri Makassar selaku interviewer pada hari ini. Jadi, tujuan wawancara hari ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sih dampak penggunaan AI bagi mahasiswa dalam penyelesaian tugas kuliahnya di era digital yang semakin canggih. Wawancara ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Dan sekali lagi, tujuan saya semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara, sehingga nantinya informasi yang saya dapatkan dari saudari akan bersifat rahasia. Apakah saudari bersedia menjadi narasumber pada hari ini? Bersedia. Baik, terima kasih. Pada wawancara ini, saudari diberikan kesempatan untuk menjawab sejujur-jujurnya sesuai dengan diri saudari. Lalu, untuk memudahkan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara hari ini, saya memohon izin melakukan perekaman dalam bentuk video dan mencatat apa yang saudari sampaikan nantinya. Apakah saudari bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Sebelum melangkah ke pertanyaan inti, bolehkah saya menanyakan terlebih dahulu terkait latar belakang atau identitas saudari? Boleh, silakan. Baik, saudari boleh memperkenalkan dirinya? Baik, nama saya Alifah Widiartanti, biasanya akrab dipanggil Alifah. Oke, Alifah, bagaimana kabarnya hari ini? Cuaca hari ini panas banget ya, tapi alhamdulillah baik-baik aja. Interviewer sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Emang agak panas ya, terakhir bahkan saya cek suhunya 32 derajat. Pantesan, Iya, panas makanya banget. panas banget. Makanya karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah saudari berikan. Ya, sama-sama. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukan saudari saat ini apa ya? Saat ini sih saya lagi jadi mahasiswa. Ya gitulah, tiap hari pergi, berangkatnya pagi, pulangnya sore, jam-jam 5-an baru nyampe pulang ke rumah. Sambil sekalian juga ikut organisasi gitu di kampus. Oke, Alifah mahasiswa. Kalau boleh tahu sekarang sedang menempuh pendidikan di mana? Kebetulan saya lagi nempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris di Universitas Hasanuddin. Kalau boleh tahu kenapa tuh pilih sastra Inggris dan di Universitas Hasanuddin? Untuk pemilihan universitasnya sendiri sih, karena mungkin latar belakang orang tua, kebetulan ayah dan ibu dua-duanya dulu kuliahnya di sana, di Universitas Hasanuddin. Jadi saya nggak kepikiran buat nyari-nyari universitas lain sih, jadi kayak langsung kayak kepikiran masuk ke sana. Untuk sastra Inggrisnya sendiri mungkin karena dari kecil udah mulai les-les bahasa Inggris, jadi pas pemilihan jurusan buat masuk kuliah kepikirannya cuma ke sastra Inggris doang. Nah, jadi emang dari kecil tertariknya sama bahasa Inggris ya? Iya, benar. Nah, tadi Alifah sempat mention soal organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa tuh? Apa di kampus, di luar kampus, atau gimana? Organisasi saya saat ini masih yang di kampus doang. Itu organisasi jurusan, namanya Persatuan Mahasiswa Sastra Inggris, biasanya disebut Perisai. Untuk kegiatannya saat ini kita fokus mau menjalankan Bina Akrab, tapi sekaligus saya lagi pengen ikut program juga, namanya Teman Difabel, yang diadain ya sekitar akhir tahun ini buat ngebantu teman-teman kita yang difabel dengan aktivitas kemahasiswaannya mereka gitu. Teman Difabel. Kalau boleh tahu teman Difabel itu organisasi lainkah, komunitas, atau proker dari si organisasi yang Alifah ikutin tadi itu? Teman difabel itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama
perhimpunan mahasiswa tadi, tapi itu lebih ke volunteer, kegiatan untuk ya membantu sesama aja gitu. Jadi sebelumnya kita bakal dapat pelatihan, setelah itu kalau misalnya kita lulus dari pelatihannya baru kita bisa jadi bagian dari orang-orang yang volunteer. Oke, terima kasih. Terus tadi Alifa kan sebut kuliah ya, pulang pergi pagi, pulang sore, terus lagi ada organisasi. Tanggapan orang tua terkait kesibukan Alifah selama ini gimana nih? Kalau orang tua ya justru kayaknya mereka lebih banyak keluh daripada saya ya, karena apalagi ayah yang selalu ngantar jemput pergi sama pulang kuliah, jadi harus nyesuaiin jadwal, terus jadi kurang waktu di rumah buat bantu-bantu kerjaan di rumah juga kan, jadi ya sama-sama banyak keluhan lah kalau banyak aktivitas di luar. Gitu, oke. Nah, ngelihat aktivitas Alifah selain di luar kegiatan akademik tadi, kayaknya Alifah suka bersosialisasi nih ya, ketemu banyak orang gitu. Kalau boleh tahu hobinya Alifah apa sih? Kalau hobi sih banyak banget sebenarnya, suka nulis, suka baca, nonton, sosialisasi juga salah satu hobi ya, meskipun nguras energi banget. Suka kegiatan-kegiatan kayak membantu sesama, makanya tadi sempet pengen join volunteer itu. Banyak lagi sih hobinya yang lain yang bisa saya sebutin, tapi kayaknya bakal makan banyak waktu banget ya, dan nggak bisa disebutin satu-satu saking banyaknya. Oke, nulis juga tadi ya hobinya, Iya, emang bener. anak sastra gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Alifa sudah bersedia bercerita. Kalau begitu saya langsung masuk ke pertanyaan wawancaranya ya. Saya mulai ya. Kapan Alifah pertama kali kenal atau tahu aplikasi AI? Pertama kali dengar itu sekitaran kelas 12 SMA kemarin. Awal dikasih tahu sama temen, kayak dengar-dengar sama sekilas infonya lewat aplikasi sosial media, terutama TikTok ya. Tapi waktu itu belum make, karena masih lengket banget sama Brandly, sama Wikipedia, jadi ya cuma jadi info lewat aja, belum make gitu. Oke, jadi tahu aplikasi AI ini emang dari awal dari SMA ya. Cuma tahu dulu kayak Brandly, Wikipedia, kayak gitu-gitu. Brandly kayak emang termasuk aplikasi AI juga ya ternyata ya. Enggak sih sebenarnya, karena saya waktu itu pernah join jadi member Brandly dan ternyata sistemnya itu sesama member tuh saling bantu. Itu udah bakal dia dapat poin, member yang udah ngejawab soal tuh bakal dapat poin, dan poin itu bakal dipakai untuk kita nanya lagi gitu. Jadi poinnya bakal kepotong kalau kita nanya gitu. Oke, jadi Brandly emang bukan AI tapi mirip lah ya cara kerjanya gitu. Ya, bisa dibilang kita yang jadi AI-nya untuk orang lain. Oh, oke, gitu. Terus itu kan kemarin pas SMA ya. Iya. Nah, pas kuliah ini apa aja sih atau kapan pertama kali Alifa mulai pakai AI di kuliah ini? Kalau pertama kali kurang inget kapan, tapi pastinya itu waktu masih semester 1, pas udah mulai dapet tugas ya, karena biasanya kan minggu-minggu pertama baru perkenalan dan lain-lain, masih ringan lah gitu. Tapi pas mulai dapet tugas yang kudu banget mikir, apalagi harus mulai nyari jurnal dan lain-lain ya kan, kuliah biasalah. Jadi waktu itu mulai kepikiran pakai AI, karena waktu itu juga ada temen yang pakai AI, jadi kayak ih apaan tuh gitu kan. Jadi kayak mulailah di situ perjalanan aku pakai AI. Oke, jadi Alifah pertama kali pakai AI emang dari semester 1 ya, dari maba. Emang lagi masa kelulus-kelulusnya lah ya, Iya, nggak bener. tahu ini itu. Terus ketemu lah AI itu karena dengar dari temen juga, bener ya? Iya, benar. Terus sekarang ini aplikasi AI apa aja sih yang Alifah pakai dalam penyelesaian tugas kuliahnya Alifah? Kalau sekarang paling sering pakai ChatGPT sama Perplexity AI. Tapi seringnya sekarang akhir-akhir ini
paling suka pakai yang Perplexity karena katanya ChatGPT tuh informasinya terakhir diupdate tahun 2021, which is kayak ya informasinya agak ketinggalan zaman lah gitu. Jadi lebih percaya sama Perplexity karena juga ada temen yang bilang katanya lebih bagus yang ini gitu. Jadi ya makanya juga kelihatan sih kayak infonya lebih kerasa akurat gitu, sumbernya juga lebih jelas. Oke, tadi Alifa sebutin ada 2 ya, lebih dari 1 aplikasi AI. Nah, gunanya masing-masing aplikasi AI itu apa aja sih? Kurang lebih mirip-mirip aja, kayak nyari materi gitu, bantu jawab pertanyaan, atau bahkan bantu bikin pertanyaan. Kayak misal kalau ada materi yang dimana ada temen yang harus presentasi, terus kan biasanya ada kayak do you have any question gitu, kita disuruh nanya, dan demi mendapatkan nilai jadi kayak saya berusaha untuk nanya walaupun saya bukan tipe yang mudah buat nanya atau bikin pertanyaan. Jadi di AI itu kita tinggal nulis judul presentasinya, terus kayak buat pertanyaan, misalnya buat 5 pertanyaan tentang ini gitu. Biasanya saya minta lebih dari 3 biar menghindari kesamaan pertanyaan antara saya dan teman yang lain, karena kayak siapa tahu kan ada teman lain yang pakai AI juga, jadi ya kemungkinannya lebih kecil lah gitu. Oke, terus selain aplikasi AI yang tadi Alifa sebutin, apakah ada aplikasi AI yang Alifa mau coba tapi belum kesempatan buat dicoba gitu? Kayaknya ada sih aplikasi parafrase. Kayaknya lupa sih sebenarnya namanya apa. Pernah waktu itu nyoba pakai, cuman mungkin karena nggak premium jadi pelayanannya masih kurang. Ada beberapa sih aplikasi parafrase itu kan, ada yang kita ubah sendiri kata perkataannya gitu, ada juga yang langsung ngasih hasil akhir gitu, satu paragraf udah terparafrase segini gitu kan. Sama aplikasi apa lagi ya, banyak sih yang mau dicoba, cuman bener-bener lupa gitu sama namanya, nanti cari ulang lagi. Oke. Jadi aplikasi buat parafrase ya, aplikasi Iya. AI buat parafrase. Terus apa alasan Alifah menggunakan aplikasi AI dalam penyelesaian tugas kuliahnya Alifah? Alasan terbesarnya itu selain karena kurangnya kemampuan untuk apa ya, menyisihkan waktu lah, nyari jurnal, bacain satu-satu mulai dari atas sampai ke memang pokok materi yang pengen kita cari, terus kemampuan buat actually ngerti gitu kayak materi ini ngejelasin apa sih, karena kayak AI kan lebih ngebantu buat apa ya, buat ngasih jawaban yang emang cuma jawaban itu tok yang kita minta gitu. Kalau misalnya nyari di Google Scholar lagi, buka jurnal satu-satu kan perlu banyak banget yang dibaca sampai kita dapat materi yang benar-benar kita butuh waktu itu, kayak gitu aja sih. Oke, kalau boleh tahu nih, Alifah itu tipe yang suka nunda-nunda kerja tugas atau enggak? Sebenarnya iya banget malahan, meskipun ya ada organisasi kan katanya kalau anak organisasi harus bisa lebih pandai mengatur waktu, tapi nyatanya saya mungkin belum terlalu terbiasa, dan memang dari dulu tipe yang procrastinator banget gitu, jadi kayak deket-deket deadline baru buru-buru mengerjain. Jadi selain kesibukan buat organisasi lah atau kegiatan volunteer semacam itu, saya juga suka nunda tugas dan jadinya gak banyak waktu buat mendalami materi banget gitu. Oke, karena emang banyak kegiatan kesibukan lain yang menjadikan Alifah menumpuk tugasnya. Jadi si AI ini emang bantu Alifah banget buat kerja tugas gitu ya? Ya bener, bantu banget.
Oke. Lalu apa sih kendala yang pernah Alifah rasakan ketika menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas? Kendala sih kayak saya kan mahasiswa sastra Inggris ya. Meskipun orang mikir kayak oh pasti udah jago banget bahasa Inggris gitu. Enggak, sebenarnya kita masih butuh banget yang namanya translate gitu kan. Apalagi kadang kita ngebahas isu-isu di luar lingkup sastra doang gitu, dan kadang kan satu kata tuh bisa beda artinya tergantung sama apa yang lagi dibahas gitu kan. Dan kadang ya saya make AI buat bantu translate daripada Google Translate yang kadang ya masih ngawur. Di AI juga kadang sebenarnya masih agak ngawur translate-nya, cuman at least nggak sengawur Google Translate, masih bisa nanya kayak misalnya grammar yang bener, ini paragrafnya udah bener belum grammarnya gitu. Kendalanya ya paling kalau nggak terlalu sesuai sih sama yang kita minta gitu. Kadang ini mungkin lebih ke kemampuan kita buat muter balik kata kunci ya biar sesuai sama yang benar-benar kita pengen. Kayak kemarin ada minta apa ya, awal-awal pakai AI buat bikin pertanyaan, itu yang dia kasih tuh malah pertanyaan mendasar, padahal yang maksudnya tuh pertanyaan yang apa ya, yang misalnya kayak apa dampak atau pengaruh apa perubahan gini kan. Dia tuh kayak cuman bikinin pertanyaan yang kayak apa arti ini, jadi kayak nggak terlalu membantu sih. Tapi ya balik lagi kita kata kuncinya harus diputer-puter, dililit biar AI-nya bisa nampilin jawaban yang sesuai sama yang kita minta gitu. Oke. Jadi kendalanya tetap ada ya si AI ini, walaupun emang mempermudah tadi, tapi ada aja kekurangannya tadi kayak untuk bantu terjemahin masih suka ngawur. Terus pertanyaan yang dikasih itu masih kadang dirasa kurang sesuai gitu ya. Sama aku baru nemu masalah error waktu itu di chat GPT. Waktu itu kayak tiba-tiba nggak ada apa-apa, dia kayak buffering terus tapi nggak bisa juga ngajuin pertanyaan lain, jadi kudu nungguin itu dulu gitu, dan itu makan waktu lagi sih. Ya biasalah kalau berhubungan soal internet ya pasti bakal ada yang namanya error, sepintar apapun teknologinya gitu kan. Oke. Terus apa perbedaan yang Alifah rasain sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi AI dalam penyelesaian tugas kuliahnya, dilihat dari hasilnya maupun dari segi proses ketika Alifah mengerjakannya? Perubahannya Iya, perbedaan yang Alifah rasain sebelum dan sesudah pakai AI, baik dari segi hasil akhir tugasnya Alifah maupun pada saat proses mengerjakannya. Perbedaan kalau dari segi hasil apa ya, kalau hasil sih lebih apa ya, kata-katanya kadang kalau AI lebih tinggi itu kata-kata kosakatanya, hasilnya jadi kerasa kayak lebih pinter gitu loh daripada bikin kata-kata sendiri yang mungkin ya masih kosakatanya masih kayak agak-agak kasual mungkin, atau kata-katanya ya kosakata yang biasa dengar aja gitu. Kalau dari segi proses perbedaannya lebih mudah mendapatkan sumber ya, karena kalau kita minta jawaban di AI itu kadang kita bisa nanyain kayak bisa minta buat sertakan sumbernya ya, walaupun kadang ada sumber yang udah terhapus gitu, misalnya udah pas kita klik sumbernya udah hilang gitu, udah dihapus mungkin sama yang upload. Ya itu salah satu kendalanya sih, karena takutnya satu sumber yang hilang itu sebenarnya punya banyak informasi yang bakal kita tulis nantinya, tapi di sumber-sumber yang dicantumin ada yang salah satu yang hilang, dan jadi hole tersendiri dalam jawaban yang saya kasih gitu. Itu sih. Sama lebih
mudah nyingkat waktu buat pengerjaannya aja gitu, lebih efisien lah. Lebih efisien ya Iya. setelah pakai AI itu. Iya. Terus sejauh mana aplikasi AI ini dapat membantu Alifa untuk menyelesaikan tugas kuliahnya Alifa? Sejauh banyak banget sih yang udah saya dapatkan dari AI buat membantu penyelesaian tugas ya. Kayak yang tadi saya udah bilang, kayak bisa nyari materi, bisa jawab pertanyaan, bikin pertanyaan pun juga bisa. Untuk kasus saya juga bisa translate atau bantu perbaikin grammar biar lebih enak dibaca dan sesuai sama kaidah bahasa Inggris gitu. Itu sih. Oke. Terus sepengalaman Alifah selama pakai AI, apakah AI ini bisa digunakan untuk semua jenis tugas kuliah atau ada batasan tertentu dalam penggunaannya? Ada batasan sih menurut saya. Jadi tetap ada mata kuliah yang misalnya mintain pendapat kita gitu kan, itu kan harusnya emang pure dari pemikiran kita gitu, nggak boleh sama. Bisa sih pakai bantuan AI buat kayak ya at least nambah referensi biar kita lebih kebuka gitu kan pikirannya. Kadang kita kurang apa ya, kadang kalau dimintain pendapat kita kayak waduh nggak kepikiran jawaban apa aja nih, kudu ngomong apa nih, kasih pendapat apa gitu kan. Tapi kalau AI dia kayak bisa ngasih kita kayak insight atau referensi gitu kan, jadi kayak lebih kebuka, oh ya bisa tentang ini gitu, ngomong ini. Tapi sejauh ini banyak banget, hampir semua mata kuliah bisa dibantu penyelesaian tugasnya pakai AI gitu. Oke, jadi hampir semua mata kuliah bisa kita bisa pakai AI dalam penyelesaiannya. Cuma memang ada batasan-batasan tertentu kayak tadi minta pendapat pribadi gitu-gitu ya. Walaupun emang AI bisa diakalin lagi kayak tadi Alifa bilang, di AI minta buat referensi kalimat mungkin ya, buat biar Alifa bisa kembangin lagi kata-katanya gitu ya. Oke. Terus bagaimana Alifah menilai kemampuan AI dalam memahami konteks tugas kuliah yang Alifah berikan? Bisa tolong diulang? Oke. Bagaimana Alifah menilai kemampuan AI dalam memahami konteks tugas kuliah yang Alifah berikan? Jadi kayak seberapa efektif sih penggunaan AI itu dalam ketika Alifah memberikan tugas kuliah Alifah ke AI gitu? Cukup efektif sebenarnya, kecuali ya pas ngawurnya itu. Tapi untuk yang lain sih lumayan efektif ya. Tapi harus balik lagi, harus ngelihat ulang sumber yang dicantumin sama AI-nya biar bisa mastiin gitu. Dan apa ya, harus otaknya juga harus tetap dipakai gitu ya, biar bisa nilai lah gitu jawaban yang dikasih AI masuk akal enggak gitu, OOT enggak gitu sama pertanyaan atau tugas yang dikasih dari dosen gitu. Itu aja sih. Oke, tadi Alifah sempat mention mastiin lagi sumbernya ya. Iya. Kalau gitu gimana sih cara Alifah bisa memastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh AI ini memiliki akurasi ketepatan yang tinggi dan dapat dipercaya kebenarannya? Itu seperti yang udah saya bilang tadi, kalau nanya ke AI tuh bagusnya tuh minta dia buat cantumin sumber-sumber di mana dia dapat pertanyaan itu, jawabannya maksudnya. Terus kalau bisa, kalau punya waktu lebih ya bisalah diklik satu-satu sumbernya gitu, dilihat kayak oh ya bener di jawaban yang tadi ada ini dicantumin dari sini gitu kan. Karena kadang walaupun mereka udah nyantumin, mungkin karena mereka udah input duluan ya informasinya, jadi
Jadi di merekanya tuh ada, tapi pas kita klik itu kadang sumbernya udah terhapus sama yang upload gitu kan. Sama lebih ngelihat lagi apa sih sumbernya, kan ada yang namanya sumber yang kurang terpercaya gitu kan, kayak apalagi kayak blog pribadi yang ya website-website yang belum terverifikasi lah gitu sih. Oke. Nah, sejauh Alifah make AI dalam penyelesaian tugasnya ini, apakah Alifah melakukan penyuntingan atau parafrase terhadap jawaban yang diberikan oleh AI, atau Alifah menggabungkan hasil dari AI dengan hasil pemikiran Alifah sendiri? Saya lakuin dua-duanya sih. Selain membantu menstimulasi pikiran kita kan, kalau kebanyakan pakai AI doang nanti kita sendiri yang nggak bisa berkembang gitu, kita sendiri yang bakal nggak bisa mikir nantinya. Jadi kalau ngelihat AI-nya tuh agak kurang aja gitu kan, kadang kalau kita baca kayak ada yang miss dikit dari yang udah kita pahamin sebelumnya gitu, itu bisa agak diedit dikit gitu, bisa gabungin sama pemikiran yang udah kita punya sebelumnya gitu, bisa melalui pemahaman yang udah kita dapatkan sebelumnya dicampur aja gitu. Itu juga bisa buat ngurangin tingkat kesamaan sama Plagiasi ya plagiasi, benar-benar bisa ngurangin itu, karena sekarang dosen-dosen udah pada canggih ya, punya alat buat deteksi plagiasi itu berapa persen gitu. Bahkan kadang kalau udah dicampur pun plagiasinya masih tinggi. Jadi menurut saya pribadi sih butuh banget buat melakukan penyuntingan sama penggabungan pendapat sama penggabungan pemahaman ke dalam hasil AI itu sendiri. Oke, jadi emang nggak serta merta plek ketiplek dari jawaban dari AI itu Alifah pakai ya, tapi tetap digabungin dengan pemahaman Alifah sendiri gitu. Karena tadi untuk mencegah juga tingkat plagiasi ya. Yeah. Nah, kalau gitu selama pakai AI ini buat ngerjain tugas kuliah, apakah pernah ada kejadian ketahuan atau kedapetan oleh dosen? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Kalaupun pernah berarti dosen saya nggak pernah bilang-bilang. Tapi kalau kayak kegep sampai yang kegep pas lagi pakai atau langsung ditunjuk sama dosen kayak kamu pakai AI ya, enggak sih, nggak pernah. Kalaupun pernah kelihatan ya paling emang dosen yang nyuruh nyari gitu, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan berarti. Tapi kalau ketahuan sih enggak ya selama ini gitu. Nggak pernah ya, karena Ya, emang pernah. tadi yang kayak Alifah bilang, Alifah tetap lakukan parafrase itu ya. Iya benar. Terus kalau gitu apakah pernah ada kejadian kocak ketika menggunakan AI, selama menggunakan AI dalam penyelesaian tugas kuliahnya Alifah? Kejadian kocak ya, saya nggak tahu ini kocak atau enggak ya, cuman sebagai mahasiswa sastra ya banyak banget tugas yang berhubungan dengan paragraf lah, novel lah, inilah itulah gitu kan, nulis esai dan segala macem. Dan kadang saya minta bantuan AI misalnya buat benerin grammar gitu kan. Jadi abis saya ngetik nih paragraf panjang-panjang gitu kan, misalnya satu paragraf saya copy paste ke AI, terus pengennya nanya gitu kan kayak benerin grammar paragraf ini gitu kan. Waktu itu saya pakai laptop, dan pas saya pakai AI di laptop itu ternyata tombol enternya tuh nggak bisa turun ke baris baru gitu, nggak kayak di HP. Aku nggak tahu kalau di laptop orang mungkin bisa atau enggak, tapi di laptop aku enggak gitu kan. Jadi pas aku pencet enter, yang ke enter ya beneran cuma paragrafnya doang yang tadi, dan ternyata paragraf aku malah direview sama AI-nya gitu, dibilang kayak ya tulisan Anda sudah bagus, hanya saja ada kesalahan grammar di sini gitu. Tapi nggak dibenerin, cuma ditunjuk doang kesalahannya, dikritik, bener-bener cuma direview doang. Kayak lah kaget banget, udah nungguin kayak grammarnya dibenerin malah kena review sama AI itu sendiri gitu. Oke. Gitu aja sih.
Jadi ternyata selain tadi buat beneran terbukti bisa buat memperbaiki grammar ya tadi ya. Tapi nggak sampai di titik dikasih dibenarkan ya. Iya, kayak cuman dikritik doang gitu, nggak dikasih pembenaran tuh kayak benernya kayak gimana gitu. Nah, oke. Mungkin emang karena nggak minta aja. Nah, oke. Lalu apakah ada dampak yang Alifah rasakan ketika menggunakan AI dalam penyelesaian tugas, baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya? Dampaknya kalau dari positif lebih kayak yang tadi, gampang nyari materinya tuh lebih gampang, nggak usah buka jurnal satu-satu lagi dibacain mulai dari abstraknya lah dan lain-lain gitu kan, karena pasti kita cuman ngambil seuprit banget dari jurnal itu, karena kalau misalnya bikin penelitian misalnya kan kita nggak mungkin 100% sama jurnalnya, pasti ada aja yang bacaan yang agak wasting time gitu kan. Balik lagi itu lebih ke efisiensi waktu, apalagi kan saya join organisasi gitu dan mau ada ikut event volunteer lagi, jadi waktu buat kerjain tugas tuh lebih sempit lagi gitu, dan makin gak ada waktu buat bener-bener nyari sendiri gitu, jadi butuh banget AI buat efisiensi waktu. Kalau dampak negatif itu menurut saya pribadi, mungkin kita sebagai mahasiswa yang harusnya bisa menyelesaikan masalah gitu, lebih jago problem solving gitu kan. Kalau ada AI jadinya kita bisa ketergantungan gitu, jadi kita nggak sepenuhnya ngerti gitu apa sih yang sebenarnya diajarin sama dosen gitu, sebenarnya kita pelajarin apa sih gitu kan. Kita jadi bergantung sama AI itu dan kemampuan kita jadi nggak benar-benar meningkat gitu, cuman nilainya doang yang A tapi otaknya gitu-gitu doang gitu, kayak nggak ada peningkatan kuliah padahal bertahun-tahun. Oke, jadi sisi positifnya emang ngebantu banget efisiensi waktunya ya. Jadi lebih cepat karena udah dapat referensi lebih gampang lah dapat referensinya. Tapi sisi negatifnya itu ya tadi jadi mengurangi kreativitas mahasiswa, karena jadi menggantungkan diri ya pada AI, nggak benar-benar berusaha untuk mencoba menyelesaikan sendiri. Tapi seperti yang Alifah tadi bilang juga, walaupun tugas-tugasnya emang nggak plek-ketiplek dari AI juga ya, tapi tetap Alifah usahakan untuk parafrase, terus Alifah combine lagi dengan pemahaman Alifah sendiri. Jadi apakah selama penggunaan AI untuk penyelesaian tugas kuliahnya, apakah Alifah merasa dibantu untuk mengembangkan keterampilan tertentu seperti analisis atau kreativitas, atau malah sebaliknya buat Alifah stuck? Ini sebenarnya bisa sih dua-duanya, kalau tergantung balik ke pribadi masing-masing dan bagaimana mereka memakai AI-nya ya. Kalau pengembangan kreativitas sih menurut saya sih masih ada ya, kayak misalnya kita bisa inisiatif kayak nyunting paragrafnya biar sesuai sama yang kita pengen, atau kayak sebagai referensi buat menjawab jawaban gitu. Misalnya kita dikasih tadi diminta kasih jawaban berupa pendapat gitu ya, tapi buat orang yang bener-bener males buat ngedit lagi, kayak abis nyari AI ada hasilnya langsung copy paste masukin tugas, itu kalau digunakannya dengan cara seperti itu tentu aja kita bakal stuck gitu kalau kelamaan dipakai gitu, jadi nggak menstimulasi perkembangan otak kita buat mikir gitu. Oke. Kalau gitu apa Alifah punya tips and trick cara lebih wise dalam penggunaan AI untuk penyelesaian tugas kuliahnya?
Intinya sih kesadaran diri aja ya, kayak kesadaran diri dan keinginan buat benar-benar berkembang gitu. Kayak kita kuliah kan nuntut ilmu, bukan cuman ngejar nilai sarjana doang udah gitu kan. Ya setidaknya buang-buang waktu dan uang 4 tahun atau mungkin lebih selama berkuliah adalah yang masuk ke dalam pikiran kita ya, lebih terbuka pikirannya. AI itu mungkin bisa membantu buat lebih apa ya, lebih membuat kita efisien dalam mengerjakan tugas, membantu nyari materi, pemahaman materi juga kadang, karena kan di AI tuh kita meskipun udah dikasih materi, kita masih bisa nanya lagi kayak coba jelaskan lebih lanjut tentang ini gitu kan. Jadi kayak lebih lebih leluasa buat nanya sampai kita benar-benar paham. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kesadaran diri dan kemauan untuk berkembang, kita bakal di situ-situ aja. Jadi tips and triknya ini AI dijadiin kayak teman belajar aja gitulah istilahnya. Kalau kita emang benar-benar kesulitan ya, jangan bergantung banget sama AI gitu ya, jadiin referensi aja lah, atau buat nanya-nanya materi biar lebih mudah belajarnya gitu. Oke, seperti yang Alifah mention tadi, AI jangan jangan sampai menggantungkan diri sama AI ya, tapi bisa dijadiin temen belajarnya. Apakah selama Alifah menggunakan AI selama Alifah menggunakan AI ini, apakah AI telah mempengaruhi tingkat pemahaman Alifah terhadap materi yang sedang dipelajari, atau AI ini mempengaruhi cara belajar Alifah? Dua-duanya sih. Karena dia mempengaruhi cara belajar yang tadinya manual banget gitu ya, nyari satu-satu terus baca banyak jurnal, sekarang tinggal minta poin apa yang pengen AI itu jelasin, yang pengen kita pahami. Nah itu kan meningkatkan pemahaman gitu, karena kita bisa nanya berulang-ulang buat ngejelasin lagi yang lebih mungkin dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti gitu kan. Itu bisa banget, kayak AI-nya bakal ngedit kata-kata dia sendiri buat ngasih kita jawaban yang dengan bahasa yang lebih lebih sering kita dengar, yang gak asing gitu kan. Karena ya bahasa-bahasa tinggi kadang kita gak sempat buat bener-bener mahamin gitu ya. Kalau dijelasin pakai bahasa yang sering kita dengar kan kita jadi kayak oh iya paham gitu. Apalagi AI sampai sekarang sih belum nemu ada kayak batasan bisa nanya berapa kali dalam sehari gitu ya. Jadi ya suka-suka kita aja, mau nanya 100 kali pun bakal dijabarin di satu topik yang sama-sama AI itu. Belum lagi kalau misalnya kita minta sumber-sumbernya, kalau misalnya kita pengen lebih bacain lagi detail-detailnya, lebih jelasnya, lebih panjangnya, kita bisa buka lah sumber yang dikasih sama AI itu. Jadi bakal nggak ada kejadian kayak salah buka website misalnya, kayak websitenya nggak ngasih jawaban yang kita minta gitu, kayak ini isinya website OOT banget gitu, kayaknya nggak nanya ke sini tapi dikasih di beranda Google yang ini gitu. Kalau di AI kan nggak bakal gitu, karena pasti bakal ada keterkaitan antara sumber-sumber yang dia kasih sama jawaban yang kita pengen gitu lah. Oke, jadi emang AI ini selain tadi buat bantu Alifah ngerjain tugas, tapi bantu gue jadi teman belajar juga ya. Jadi kayak mempermudah sebenarnya kalau ada materi kuliah yang ini sebenarnya bahas soal apa sih gitu, jadi bisa ditanyain ke AI untuk minta poin-poin singkatnya, jadi mempermudah Alifah buat memahami materi itu ya. Iya betul. Jadi emang AI ini selain membantu mengefisiensikan Alifah dalam menyelesaikan tugas kuliah, jadi merubah cara belajar Alifah juga ya. Ya benar. Oke, terus selain yang Alifah sebutkan tadi dampaknya, apakah ada dampak signifikan lain yang Alifah rasain setelah pakai AI?
kayaknya sih udah saya sebutin semua ya. AI juga kayaknya lumayan berguna buat kehidupan sehari-hari ya, kayak nggak melulu soal mata kuliah. Misalnya AI Snapchat itu AI juga kan ya? Iya. Karena AI chat, jadi kadang saya curhat ke situ kalau misalnya butuh pendapat yang logis, karena kadang kalau nanya ke temen, bisa jadi temen kan kayak berpihak ke kita ya, bisa jadi mungkin kita yang salah tapi sama temen dibener-benerin. Jadi makanya saya kadang nanya ke AI juga, terinspirasi sama temen deket saya banget yang dia pernah curhat soal pacarnya, terus dia ngasih aku hasil jawaban dari AI. Dia bilang, ini katanya AI jawabnya kayak gini, emang bener kayak gini ya? Kayaknya aku ngerasa kayak gitu sih. Jadi kayak abis itu aku kepikiran gitu, kayak oh ya bisa deh gitu, kayak nanyain soal hidup, kayak atau nanyain kayak kejadian-kejadian biasa yang terjadi gitu. Kalau misalnya kita kayak gini, orang bakal tersinggung gak gitu kan, menurut AI gimana. Walaupun jawabannya nggak human like banget, tapi ya at least dapat saran lah. Biasa kan bisa minta saran juga dari AI gitu. Oke, selain buat penyelesaian tugas kuliah, buat bantu kehidupan sosial juga bisa ya. Iya, bener gitu. banget. Oke, pertanyaan terakhir nih. Menurut Alifah, bagaimana perkembangan penggunaan AI bagi pendidikan dalam beberapa tahun ke depan? Beberapa tahun ke depan AI itu pasti bakal berpengaruh banget ya. Kita lihat aja yang tahun-tahun sekarang, kayak orang bener-bener banyak yang ketergantungan sama AI gitu. Apapun masalahnya kayak AI aja gitu kan. Dan seiring perkembangan nih zaman teknologi, bocil-bocil sekarang kan udah kayaknya akrab banget ya sama internet, sosial media, perangkat-perangkat elektronik gitu. Jadi kayaknya AI bakal akrab banget deh sama perkembangan pendidikan di tahun-tahun ke depan gitu. Mungkin dengan teknologi yang lebih canggih lagi, cuman takutnya generasi ke depan ini bakal keenakan gitu loh pakai AI-nya, bakal lebih ketergantungan lagi daripada kita. Mungkin masih ada segelintir orang yang nggak tahu lah soal AI, tapi di masa depan bisa jadi semuanya udah tahu gitu, dan mungkin udah biasa banget gitu loh AI dipakai gitu, bakal lebih dinormalisasi gitulah. Cuman ya itu sih, agak khawatir sama gimana generasi ke depan menggunakan AI, apakah tidak berlebihan, apakah bisa membantu kualitas diri mereka untuk benar-benar berkembang, atau mereka bakal semakin bergantung sama teknologi kecerdasan buatan ini gitu. Tapi untuk berpengaruhnya jelas pasti akan sangat-sangat berpengaruh. Oke, terakhir deh, kalau gitu tadi Alifah sempat mention kan soal mungkin beberapa tahun ke depan AI makin canggih gitu, terus orang-orang juga bisa jadi ada kemungkinan makin ketergantungan sama kecerdasan buatan ini. Kalau apakah ada saran Alifah buat teman-teman mahasiswa nih yang pakai AI dalam penyelesaian tugas kuliahnya biar nggak ketergantungan dan bisa lebih wisely dalam penggunaannya? Itu bisa semuanya berawal dari mindset. Itu balik lagi ke mindset masing-masing orang ya kan. Ketahui kalau misalnya alat-alat teknologi tuh bisa rusak, bisa error gitu. Dan kalau misalnya mereka nggak ada, atau misalnya tiba-tiba mati lampu atau apa gitu kan, terus kita bakal lumpuh aja gitu, kita bakal clueless sama kehidupan gitu, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain ya kan. Jadi kesadaran dirinya perlu banget ditingkatkan, biar kita bisa ngelakuin banyak hal dengan lebih mandiri gitu, nggak melulu harus bergantung sama kecerdasan buatan. Ya walaupun saya sendiri juga sebenarnya kayaknya mulai bergantung ya, tapi ya gitu, jangan pernah males-males buat
belajar, pakai kemampuan berpikir kalian gitu, biar jawaban yang kalian kasih ke dosen kalian juga tuh lebih kayak buatan manusia gitu loh. Kan kelihatan banget kalau tulisan yang dibuat sama robot gimana, sama manusia gimana gitu kan. Apa ya, bisa lingkungan juga berpengaruh. Kayak kalau misalnya kita suka keikut teman-teman yang malas ngerjain tugas, kayak pakai AI aja lah, ngerjain tugasnya gampang, itu nanti aja gitu, itu berpengaruh banget juga sih. Intinya perlu diingat aja, karena semakin kita dewasa gitu kan, bakal semakin banyak tanggung jawab ya kan, bahkan semakin banyak urusan yang perlu diselesaikan, dan nggak semuanya tuh bisa diselesaikan pakai AI gitu. Apalagi kalau misalnya kita masuk di dunia kerja, bakal kayak ada ditanya sama atasan mungkin, atau kita harus bikin inovasi terbaru gitu kan. Kita nggak bisa semuanya bergantung ke AI. Kita mungkin cuman sarjana lulusan ini tapi isi otaknya nggak ada, kopong, karena kita cuman ketergantungan sama AI doang gitu. Jadi ya intinya pinter-pinter cari lingkungan orang-orang yang sama-sama ingin maju, dan sebisa mungkin mindsetnya diatur lebih baik lagi ya, untuk bisa lebih semangat mengembangkan kemampuan diri sendiri gitu, dengan memanfaatkan kemampuan AI biar kita bisa lebih mudah mengembangkan kualitas diri gitu. Oke, jadi emang jangan sampai ketergantungan ya, tetap ingat AI itu buat membantu mempermudah gitu ya. Tetap utamanya adalah kemampuan diri sendiri. Dipakai lagi AI-nya itu buat ningkatin kemampuan ini tadi ya, jadi teman belajar kayak gitu. Oke. Kalau begitu sebelum berakhir, apakah Alifa ada pertanyaan? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, kalau gitu karena tujuan dari wawancara ini sudah terpenuhi, terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Alifa sudah menjawab dan memberikan penjelasan. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.